Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kusnadi selaku pengampu mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya saya akan mempresentasikan kelompok 7 ini namun teman-teman saya tidak bisa hadir. Oke. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Saudara Ari Pratama dari DKV. Yang kedua adalah Muhammad Yazid Salim dari IF, yaitu saya sendiri. Yang ketiga adalah Saudara Wisnu dari Teknik Informatika, Informatika. Yang keempat adalah Saudara Bilal, SIF. Berikutnya saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis, yaitu development ide mengenai Tobacco Republic. Itu yaitu bisnis tentang tembakau. Nah, pada awal 2019 lalu di dunia, terutama di Indonesia ya, dihadapkan oleh masalah wabah baru yaitu pandemik atau COVID-19. Dan pada awal Maret 2020, pandemi COVID ini resmi mewabah di Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu di daerah Depok ya awalnya ini, dan sama di sekitaran bandara. Selain banyak menjatuhkan korban jiwa akibat pandemi ini, banyak sektor bisnis yang menurun kegiatan bisnisnya atau bisa dibilang kolab ya. Oke. Selain dampak dari kehidupan masyarakatnya, sehingga mereka banyak yang kehilangan mata pencahariannya, bahkan sampai ada yang dikurangi pendapatannya dalam 1 bulan gitu ya. Nah, akibat dari pandemi ini masyarakat akhirnya kan terdampak dari segi ekonomi ya, sehingga mungkin mereka lebih berhemat ya agar bisa mencukupi kebutuhannya dalam 1 bulan, karena mereka mungkin rata-rata penghasilannya itu bulanan gitu ya, kayak seperti karyawan gitu. Salah satu dampak dari efek pandemi ini adalah bagi yang perokok terutama, yaitu mereka akan mencari alternatif rokok pengganti. Nah, yang biasanya mereka beli di rokok instan atau rokok pabrik itu kan mahal ya kan. Jadi ketika pakai rokok tobacco ini, mereka akan lebih hemat gitu, akan lebih hemat, sehingga ya jadi salah satu alternatif agar semuanya bisa tercukupi kebutuhannya gitu ya. Meskipun rokok itu sebenarnya bukan kebutuhan yang wajib ya, namun bagi para perokok itu, rokok itu ibaratnya orang bilang itu kalau nggak ngerokok itu belum kenyang kalau bagi perokok gitu ya. Rokok dan kopi terutama. Nah, atas dasar inilah dari kelompok kami ini menciptakan sebuah startup bisnis, yaitu Tobacco Republic, atau yang diberi nama nanti Rokok Tingwe, atau lebih kepanjangannya dari Linting Dewe. Linting Dewe sendiri itu berasal dari bahasa Jawa itu yang berarti linting sendiri atau membuat rokok sendiri gitu maksudnya. Jadi di bisnis kita nanti kita akan menyediakan rokok termasuk komposisinya, misalnya ada lemnya, nanti ada papernya, nanti ada alat yang untuk membuat rokoknya. Nah, waktu itu sempat muncul tren rokok elektrik atau vape. Namun
dengan berbagai varian, dengan berbagai varian rasa maksudnya. Namun rokok ini kan bisa tergolong masih belum efektif ya, karena dengan harga alatnya yang mahal dan biangnya pun mahal setahu saya itu. Jadi jauh lebih murah daripada rokok Tingway ini gitu ya. Meskipun rokok Tingway ini kelihatannya itu masih apa ya, kampungan bahasanya ya, karena emang sebelumnya itu pemakainya hanya orang-orang kampung gitu ya. Namun rokok ini tidak mengurangi dari rasanya nanti. Oke, berikut ini adalah kemasan rokok, kemasan tembakau, maaf, kemasan tembakau yang nantinya akan dijadikan kita sebuah bisnis. Ini adalah rokok yang sudah jadi sampelnya. Ya. Oke, yang berikutnya saya akan membahas mengenai Tobacco Republik atau yang nantinya akan jadi logo kita ini. Nama Tobacco Republik sendiri diambil karena negara kita merupakan salah satu produsen tembakau terbesar di dunia ya. Nah, ide mendirikan usaha ini berawal dari tren rokok Tingway yang sedang menjamur di kalangan anak muda. Sebenarnya ini baru-baru aja sih ya. Mungkin untuk di Jakarta masih belum terlalu ya, mungkin akan di pinggiran yang sudah agak menjadi tren gitu ya. Kalau di kampung sudah tren dari dulu, terutama bagi para orang tua ya. Kalau sekarang kan anak muda gitu ya. Nah, fokus penjualannya kita ini lebih ke online dan target konsumen akan difokuskan ke perokok usia 18 tahun ke atas. Nah, berikut ini adalah alternatif logo. Jadi ada dua, ada sebelah kiri ini tanpa background atau polos, yang sebelah kanan ini background coklat. Nanti sebenarnya ini hanya alternatif yang satunya. Nah, terkait background ini nanti terkait background ini nanti masih bisa berubah lah. Ini kita masih startup gitu ya. Oke, berikut ini adalah komposisi atau produk kita ya. Komposisinya adalah tembakau, lalu ada paper atau kertasnya, lalu ada alatnya untuk pressnya, nanti ada gabesnya atau busa, yang berikutnya adalah lem. Oke, berikutnya adalah visi dan misi. Visi kita adalah menyediakan tembakau dan kualitas terbaik. Artinya kita dengan semaksimal mungkin nanti akan menyiapkan tembakau yang benar-benar dari petani langsung. Kalau nggak salah itu beritanya itu di daerah Purworejo itu lagi banyak gitu ya, atau daerah pegunungan lainnya. Yang berikutnya adalah ikut berkontribusi dalam memajukan usaha UMKM tembakau. Artinya kita ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil menengah, khususnya di bidang tembakau ini ya. Kalau untuk rokok yang pabrik itu kan udah kelasnya level ke atas ya, kita kritis untuk UMKM. Ikut berkontribusi dalam memakmurkan perekonomian negara lewat regulasi cukai. Artinya kita ikut berpartisipasi juga meramaikan ekonomi melalui bea cukai nanti. Yang berikutnya adalah membantu perekonomian petani tembakau. Artinya dengan kita menciptakan sebuah lapangan usaha ini, otomatis nanti para petani itu lebih mudah untuk penjualannya dibandingkan mereka akan jual ke pasar ya. Oke, yang berikutnya adalah misi. Misi kita adalah melakukan inovasi dalam bisnis pertembakauan. Jadi kita akan menciptakan produk-produk yang mungkin lebih unik nanti ya. Karena ini masih startup. Jadi akan dibuat sedemikian rupa, sedemikian desainnya juga pun nanti di rokoknya mungkin nanti akan kita buat di papernya. Oke, yang berikutnya adalah tetap patuh terhadap regulasi. Artinya dengan pandemi ini kita harus tetap protokol ya. Gitu. Yang berikutnya adalah fokus branding ke target usia 18 tahun. Artinya kita penjualannya hanya fokus ke 18 tahun ke atas. Tidak diperlukan untuk usia-usia muda, artinya yang masih sekolah ya. Karena sebenarnya rokok itu kan dilarang ya untuk anjuran pemerintah. Namun kan
kebutuhan pokok juga bagi yang perokok. Mayoritas juga Indonesia perokok. Oke, yang berikutnya adalah struktur dan manajemen tim. Untuk owner dan desainnya adalah Ari Pratama. Untuk tim IT-nya adalah Muhammad Yasid Salim, saya sendiri, dan Saudara Wisnu. Untuk yang tim manajemennya nanti Saudara Bilal. Nah, mungkin untuk Saudara Wisnu ini nanti bisa mencakup, dan saya bisa mencakup ke marketing ya, karena yang berhubungan dengan website nanti saya. Oke, yang berikutnya adalah analisa SWOT. Analisa SWOT yaitu tesnya itu strength atau sebuah kekuatan bisnis. Di mana di produk kami ini kekuatannya adalah harga merakyat. Artinya harga ini cukup murah ya, jadi bisa dijangkau oleh masyarakat. Dibandingkan dengan harga rokok pabrik itu memang karena instan ya, mungkin ya bisa dibayangkan ketika satu orang tuh habis satu bungkus dengan beli rokok Tingway ini bisa buat 1 minggu gitu ya, mungkin harganya beda dikit. Namun untuk dari segi kuantitasnya nanti lebih banyak kan rokok Tingway ini. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan bisnis ini adalah modal untuk pengembangan usahanya masih kurang. Jadi jujur ya, saya karena masih startup ya, modalnya masih kecil, masih berintis. Jadi mungkin ada kekurangan. Oke, yang berikutnya adalah kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang ready. Artinya karena barangnya kita ngambilnya jauh, kemungkinan nanti ya diusahakan mungkin bisnis kita agar tidak kekurangan stok gitu ya. Konsumen yang dibatasi 18 tahun, artinya kita ini marketnya hanya khusus ke 18 tahun ke atas gitu ya, artinya bukan untuk anak-anak gitu. Makanya ini sebenarnya menjadi kelemahannya. Jadi kekurangan dari bisnis ini itu nggak bisa dijual ke semua orang gitu. Namun masyarakat Indonesia itu sebenarnya mayoritas perokok gitu ya. Jadi nggak bisa jadi masuk ke kelemahan, bisa jadi masuk ke nantinya kekuatan juga itu sebenarnya. Oke, yang berikutnya adalah opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan ini adalah peluang maksudnya ya. Jadi masih jarang yang menggeluti bisnis ini di Jakarta. Oke, karena bisnis ini sebenarnya bisnis awalnya di kampung ya, jadi belum terlalu banyak untuk di Jakarta ini yang menjalankan. Jadi kemungkinan pesaingnya sedikit. Ya. Terbentuklah regulasi pemerintah. Dengan terbentuknya regulasi pemerintah ini memberikan kesempatan kita untuk menciptakan bisnis ini, karena bisnis ini itu dibutuhin gitu untuk para perokok. Berikutnya agak sedikit sulit menjual produk tembakau di marketplace, artinya ketika kita akan pasarkan di marketplace mungkin ini agak perlu yang namanya desain nanti ya, desain thinking gitu ya, desain agar lebih menarik ya, karena ini saya berharap produknya produk dari istilahnya bisa dibilang tradisional ya gitu, bukan rokok pabrik. Karena kalau kita membuat rokok pabrik nanti kan ada perizinannya, ada apa namanya siupnya itu agak sulit gitu ya bagi kita. Nah, kita baru startup. Yang berikutnya adalah trade, yaitu ancaman. Nah, ancaman dari bisnis kita ini banyaknya produk rokok pabrik. Ya, itu adalah sebuah ancaman ya. Namun dengan pandemi ini mungkin ya mereka kan pasti ada yang beralih lah ya untuk
efisiensi biaya kehidupan akan beralih ke rokok tinggi ini. Khususnya di masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas mungkin mereka masih mampu untuk beli rokok pabrik. Yang berikutnya akan ada pesaing. Mungkin dengan berjalannya bisnis ini mungkin akan ada pesaing nanti. Yang berikutnya terbentur regulasi pemerintah ini terkait COVID-19. Berikutnya adalah rencana permodalan dari usaha kami. Yang pertama, diawali dari biaya operasional, kemudian biaya usaha dan administrasi, sehingga menjadi biaya modal awal yang nantinya akan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Oke, berikut ini adalah estimasi biaya yang terdiri dari biaya usaha dan administrasi. Yang pertama adalah promosi. Nah, promosi ini kan sebenarnya masih merintis, masih estimasi ya. Jadi saya bikin budget 500.000 untuk promosi. Dengan biaya packingnya 300.000, biaya kuotanya 150.000. Nah, untuk biaya bisnisnya ini untuk pembeliannya nanti ini terdiri dari tembakau 50 kilo. Rencana kita akan mulai dari 50 kilo dulu karena untuk memulai bisnis ini kita yang penting jalan dulu, tidak harus besar, yang penting jalan dulu lancar. Jadi sekitar 20 juta itu 50 kilo tembakau, kertas papirnya itu 75.000, usahanya itu 50.000, lalu plastiknya itu sekitar 375.000, lemnya 50.000. Nah, total modal awal ini 3.500.000. Oke, yang berikutnya adalah estimasi keuntungan. Nah, dari 50 tembakau tadi itu akan kita racik menjadi 2 on lah, menjadi 2 on supaya lebih praktis ya. Dan supaya kenapa kita racik 2 on ini, supaya kemasannya itu enggak terlalu besar. Takutnya kan masih ada orang yang untuk mau mencoba beli 2 on dulu gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita kemas menjadi 0,5 kilo atau setengah kilo atau sekilo bisa jadi. Maka ketika kita 50 kilo itu ketika kita bungkus menjadi 2 on, maka menjadi 250 bungkus. Nah, rencananya kita akan jual bungkus 40.000. Nah, dalam 2 on ini bisa lah untuk seminggu gitu ya, karena banyak ini 2 on ini. Maka 250.000 dikali 40.000 sama dengan 10 juta. Nah, keuntungannya maka 50 dari 50 tembakau itu adalah 10 juta ini dikurangi tadi modal awalnya 3.500.000 sehingga mendapatkan 6.500.000. Oke, mungkin dari bisnis ini mungkin untuk karena ini kan baru startup ya, ini mungkin angka ini kecil ya bagi usaha-usaha, karena kita baru stok, rencana kita stok 50 kilo. Nah, kita kan belum tahu untuk misalnya analisis penjualannya nanti, misalnya seminggu 250 bungkus ini bisa habis. Nah, berarti kalau sebulan kan 6.500.000 dikali 4 yaitu sekitar 27 juta itu bersih. Tapi kalau 250 ini bisa kejual dalam seminggu, kan kita belum analisis ya untuk nantinya ke depannya.
Nah, untuk rencana marketingnya nanti, untuk penjualannya melalui sosial media yang meliputi Instagram, Facebook, dan WA. Nah, berikutnya adalah website. Nah, website ini nanti kita rencananya akan rancang sendiri sedemikian menarik agar menarik pelanggan, dan nanti akan di website itu akan kita linkkan ke apa namanya, ke link WhatsApp admin nanti. Nah, berikut ini adalah rancangan web yang terdiri dari logo, ada nama bisnis, ada dashboard produk, ada kontak, lalu ada gambar produk. Nah, ini nanti mungkin di sini mungkin saya akan mencantumkan jenis-jenis tembakau mungkin di sini. Jadi ada yang misalnya yang kualitas paling bagus, terus menengah, terus yang paling murah. Jadi nanti kan ada jenis-jenisnya dan harganya mungkin agak berbeda ya. Untuk harga yang 40.000 itu tadi itu saya ambil yang paling bagus. Mungkin ini sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.